ya. Jadi gini ya, lu punya duit. Lu punya kesempatan. Ini lu. Kegagalan Mas Hilmi kemarin tuh banyak juga di luar sana yang bilang itu gagal gara-gara perempuan. Buat warga Sumeneb, insya Allah cepat atau lambat karya-karya saya dan juga hasil-hasil pikiran dan ide dari saya insya Allah akan hadir di kota Sumeneb karena saya sangat cinta sama kota Sumeneb. Hai. Udah lama gak syuting. Apa sih gak jelas banget. Halo penikmat PSK, balik lagi barengan sama Rizka, Mami PSK kamu. Kangen banget ya. Jadi enggak ding, ini kan gak tayang minggu ini ya. Berarti gak boleh ngomong kangen. Berarti malam ini seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama pelanggan Mami. Tapi first of all kita sapa dulu mucikari Mami, apa kabar? Kirain gue udah gak disapa. Enggak lah. Kirain gue gak mau di apa sih namanya itu? Apa? Freza. Enggak, Apa? Kirain gue gak mau dipanggil. Karena gue juga sebagai bintang tamu juga di sini ya kan. Iya kah? Iya. Terus Kebetulan saya ajudannya. Mantan aja. Ada yang di sini mantan ajudan, ada yang sebelah saya mantan juga. jadi malam ini asisten Mami bawa siapa? Jadi spesial juga malam hari ini gue bawa yang sangat spesial banget. Pakai Tapi telur bukan dong. nasi goreng spesial. Pakai telur, pakai acar ya kan? Enak banget tuh. Apaan sih? Lapar Lapar gua lu anjir. ya? Malam hari ini spesial ada Arisandi Hilmi. Tepuk tangan. Gue ngeliat dia. Lagi. Wuhu. Udah. Hilmi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama banget gak ketemu ya? Lumayan. Lumayan, dari kapan ya gak ketemu ya? Udah Sebelum lama. pandemi. Sebelum pandemi kayaknya kita terakhir ya. ketemu ya. Iya benar. Emang Pak pandemi itu merusak semuanya, emang bener-bener deh. Jadi lagi sibuk ngapain sekarang? Sekarang saya lagi sibuk untuk mempersiapkan proses apa ini? Proses apa? Lagi mempersiapkan proses dan perencanaan kedepannya seperti apa. Karena kemarin kita ini untuk Ramio Cafe sendiri kemarin kita mengadakan itu Ramio pamit. Oke, jadi FYI nih, Iya. buat penikmat PSK di luar sana yang mungkin masih asing, tapi kayaknya udah gak bakalan ada yang asing. Dia siapa sih yang gak kenal sama dia gitu kan ya. Jadi Ilmia nih adalah owner cafe tercinta kalian. Jela. Jadi ada suatu cafe di tengah-tengah kota yang jadi tempat nongkrongnya anak-anak, namanya Ramio. Dan bukan cuma Ramio. Apa? Dulu juga ada Ayoka ya Mas Banyak ya. Ya, Ayoka dulu. Banyak dia. Coba ya udah gini. Kita turn back time ya. Balik lagi ke zaman dahulu kala. Apa aja sih yang sudah Ilmi buat selain Ramio dan Ayoka? Selain Ramio dan Ayoka mungkin juga yang dikenal oleh warga Sumeneb itu Miatu dulu. Miatu. Iya, Miatu Miatu. berarti kerjaan lu juga. Iya. Ih, luar biasa. Terus Miatu terus juga awal-awal untuk dunia kafe saya juga dipercaya untuk membantu teman saya Nizar di Anita Cafe juga. Oke. Awal-awal Ya. sebelum saya punya kafe ya. Oke. Terus ada lagi nggak? Apa lagi? Kebetulan sekarang ini di tempat ini juga ini mantan juga buat Tuh, saya nih. kan? Bener Mantan kan? juga nih buat saya nih. Dia emang bener-bener deh. Emang bener-bener deh. Tapi mantan saya nih jatuh pada orang yang tepat. Iya. Gitu. Jadi saya juga bersyukur Warkop Cuan ini istilahnya jatuh pada orang yang tepat yaitu Mas Andi dan Mas Eko ya. Emang gini Mas, sorry Mas dipotong. Emang ada kerjaannya Mas Hilmi terus jatuh ke mantan yang salah emang Mas? Maksudnya dalam artian jatuh ke orang yang salah gitu. Ya ada, tapi saya tidak bisa sebutkan di sini.
Enggak, kalau emang butuh bantuan buat disebutin, gue sebutin aja. Janganlah. Enggak. Tapi kalau misalnya kita perhatiin ya, bisnisnya Ilmi ini rata-rata berjalan di F&B. Iya Food benar, and benar, beverage. benar. Kenapa pilih F&B? Awalnya dulu membuat saya tertantang untuk di dunia F&B karena di Sumenep ini dulu banyak orang-orang dari luar Sumenep yang berkecimpung dalam bisnis F&B. Oke. Ya terutama dari Jawa lah, orang Jawa. Sampai ada kata-kata orang Sumenep gak akan bisa istilahnya sukses di dunia F&B. Iya. yang ngomong gitu? Bener seperti itu ya. Oke. Jadi itu tertantang buat saya. Jadi ya adrenalin saya nih semakin ini ya naik ya. Yeah, Karena ada tantangan seperti itu, ada challenge seperti itu. Pelan-pelan saya buktikan dengan banyak belajar dan juga mencari referensi, juga main-main lah ke luar kota. Jadi apa nih yang bisa kita bawa di Sumenep nih? Di situ saya tertarik dengan dunia kafe, F&B dan dunia kuliner. Di situ saya pelajari lebih dalam lagi. Kenapa nih kok orang Sumenep waktu itu tahun 2010-an ke atas lah ya. Kebanyakan itu kan orang Jawa yang sukses untuk kuliner F&B di Sumenep itu. Jadi saya juga meyakini dan mempercayai bahwa saya ini orang Sumenep, orang asli daerah di sini punya pangsa pasar. Oke. Pangsa pasar saya itu yang pertama keluarga saya, yang kedua teman-teman saya dan lingkungan saya. Jadi untuk mencari market atau pasar di Sumenep itu kayaknya lebih mudah daripada para pendatang yang ini. Jadi itu keyakinan saya di dunia F&B, kenapa kita ini orang Sumenep harus sukses. Iya. Ya, selain ini lah Mas ya, selain anggaplah relasinya Mas Ilmi tadi emang banyak ya kan. Pengalaman kemarin berapa anggaplah dari berdirinya Ramio yang pada dasarnya pada awalnya emang relasi dari Mas Ilmi sendiri. Butuh berapa bulan bahkan berapa tahun sih Mas untuk bisa dibilang konsumen udah dari luar relasi Mas Ilmi sendiri gitu. Kalau saya mempertahankan dari relasi saya atau keluarga saya dan lingkungan saya, mungkin kalau usaha ini tidak bagus, setelah 3 bulan mungkin akan runtuh. Ya. Karena nggak istilahnya nggak terus-terusan mereka datang ini Benar, untuk benar. apa istilahnya, untuk care pada kita, untuk respect pada kita. Makanya saya menyeimbangkan antara brand, konsep, kualitas produk yang akan kita jual dan juga manajemen internal kita juga memang harus benar-benar kuat di situ. Kalau kita istilahnya lemah salah satu itu, ya siap-siap setelah 3 bulan itu pelan-pelan istilahnya kita akan ditinggal sama konsumen. Benar. Jadi ngomong-ngomong masalah anggaplah relasi dan juga bertahannya sampai mungkin jatuh juga ya, sampai runtuh. Ada yang bilang ini Ramio runtuh juga ya, istilahnya itu buat saya pelajaran yang juga sangat berharga. Di mana juga pandemi global itu geopolitik, ekonomi dan geopolitik goncang. Akhirnya ya perekonomian itu hancur di saat itu. Akhirnya juga berdampak pada usaha saya. Dan di salah satu itu juga mungkin ini kesalahan saya sendiri. Jadi manajemen diri saya sendiri dan kontrol terhadap diri saya sendiri itu juga gagal di situ. Karena saya itu sebelumnya tidak pernah mempelajari hal-hal yang akan datang seperti ini. Ya, dan juga mungkin kesalahan saya menempatkan uang pada istilahnya sempat juga diiming-imingi sama temannya istilahnya kamu dapat sekian-sekian dalam money game istilahnya. Itulah yang luar biasa buat saya istilahnya. Itu kita pernah bahas ya, penikmat PSK ya. Di episode yang mana sih, pelanggan yang keberapa sih Mas Herman itu jangan pernah percaya sama afiliator. Iya benar. Iya kan? Oke, tapi sebelum ngomongin gagalnya, runtuhnya Ramio tadi, kita juga perlu mengingat kalau seorang Arisandi Ilmi ini adalah orang sosok di belakang brand-brand gede di Sumenep. Karena iya gitu kan, kayak Ayoka, Ramio, Mie Atuh, itu semuanya sukses. Ya alhamdulillah. Bener dong.
Itu dan iya, dan bakso juga. dan survive juga sampai sekarang kan. Bener. Itu ada formulanya sendiri nggak sih? Maksudnya gini loh, kok bisa sih yang diciptakan Ilmi semuanya tuh booming dan punya tempat di hati orang-orang, anak-anak tukang nongkrong? Buat saya tuh istilahnya perjalanan yang lumayan panjang, di mana saya belajar, istilahnya juga saya juga meramu produk, istilahnya menyesuaikan dengan pasar yang akan kita lempar. Misalkan kita di daerah nih, di daerah ini juga sangat sensitif terhadap harga. Oke. Harga mau murah tapi rasa mau enak, Iya, tempat iya. juga mau enak, Iya, ya kan? Bener. Jadi saya lebih mengutamakan waktu itu selain brand kita juga bagus, produk juga kita bagus, tempat kita nyaman, harga juga terjangkau. Itulah maka saya butuh ramuan khusus untuk produk yang akan kita lempar pada pasar di Sumenep. Dengan begitu istilahnya produk kita dan brand kita akan diterima oleh masyarakat Sumenep. Oke. Jadi anggaplah saya sebagai orang yang baru gitu ya Mas ya, newbie lah. Untuk memulai bisnis kan kadang di mindset orang yang masih belum tahu soal bisnis itu masih ragu. Yang dipikirkan rugi gitu kan. Mungkin ada trik and something lah Iya. dari Mas Ilmi. Lah ini jadi juga ini yang saya pelajari selama saya juga lagi posisi jatuh. Kenapa banyak orang itu selalu istilahnya ingin belajar tentang bagaimana cara sukses, dan mereka juga melupakan bagaimana cara mengatasi jika gagal, ya kan? Jadi kita harus punya risiko yang terukur. Risiko yang terukur itu gimana? Ya keuntungan dan kerugian itu harus benar-benar terukur juga. Berapa uang yang akan kita keluarkan, berapa yang akan kita dapat, istilahnya. Mungkin ya bagi newbie, ya mohon maaf bagi newbie, istilahnya harus juga menyeimbangkan antara keuntungan dan kerugian, belajar cara untuk sukses dan belajar cara untuk menghambat agar tidak terjadi kegagalan. Ya. Dengan cara apa? Belajarlah sama orang sukses, belajarlah sama orang yang pernah gagal juga. Oke. Nah, Berarti ini ya udah kayak koin, tau gak lo, dua sisi koin. Jangan belajar sama yang sukses doang. Ya benar. intinya Pelajari juga harus balance kegagalannya. lah, Harus balance. gitu ya. Bener. Oke, kalau kita ngomong bisnis sendiri nih, bisnis di mata seorang Arie Sandi Ilmi itu apa sih? Kalau buat saya dulu bisnis itu yang penting untung. Kalau dulu. Kalau dulu, Oke. ya tujuannya ya cuan duit Iya, gitulah. Iya. Tapi buat saya sekarang selama perjalanan kurang lebih lah dalam dunia usaha ya 10 tahun lebih lah menjalani ini. Setelah saya juga jatuh juga, yang saya pelajari itu bagaimana cara kita berkarya dan bermanfaat. Setelah sistem itu kita buat, cuan duit itu insya Allah akan bakal datang. Ya. Oke. Tangan, guys. Jadi balik lagi Mas Ilmi ke ya pembahasan yang di awal. Karena kemarin udah Ramio pamit. Iya benar. Kenapa harus pamit sih Mas? Apakah nggak bisa dipertahankan gitu? Karena orang-orang yang udah tahu sama Ramio dan udah tahu sama kualitas produknya dan bla 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 segala macam itu sangat menyayangkan. Banyak banget yang cinta banget sama Ramio Cafe and Martin. Oh ya. Jadi Ramio pamit kemarin itu belum saya buka istilahnya kepada publik itu kenapa harus Ramio itu pamit. Yang pertama karena sebenarnya Ramio ini sudah lama tutup. Sudah lama tutup dengan kejadian-kejadian istilahnya yang lalu, kesalahan saya juga ya. Karena juga salah menempatkan uang. Di saat pandemi juga sangat berdampak. Istilahnya saya sendiri juga harus segera move on nih. Gimana caranya move on itu? Kita kan terus terang namanya pengusaha juga kan kadang dia kan main ini hutang bank, ya kan? Hutang bank, gali lobang tutup lobang biar usahanya tetap survive di saat kondisi sulit. Untuk menyelamatkan itu saya harus menjual aset saya. Salah satunya Ramio. Karena beberapa aset saya istilahnya sudah aset yang berjalan ya itu sudah habis gara-gara ya kejadian masa lalu.
Ya. Jadi untuk Ramio pamit itu sendiri untuk menyelamatkan saya dan menjual rasa penasaran bagi orang-orang. Ramio pamit ini Ramio akan berakhir apa akan rebound lagi? Insya Allah dalam waktu cepat atau lambat Ramio rebound akan hadir di Sumeneb lagi. Kayak bos dong. Iya Iya kan? Kayak bos kan? Bos apa? Kayak bos enggak sih? Gue Romi. Rebound. Ya itu musik itu. Iya kan jelas ya. Iya. Saya gagal paham. Oke Mas, selanjutnya gini deh. Yang bikin Mas Hilmi itu survive dari yang mungkin duit Ada di atas awang iya, posisinya gitu ya. Duit dulu gampang lah. Dan sampai sekarang Mas Hilmi bisa survive di posisi sampai detik ini apa sih Mas? Nomor satu buat saya itu tetap kita pendirian pada keyakinan dan buat saya itu tetap pada pendirian keyakinan dan keimanan. Prinsip saya itu kita diberi ujian 90%, kita masih punya 10%. 10% ini adalah keyakinan kita. Bagaimana kita bisa memaksimalkan 10% ini agar menjadi 90% lagi. Oke. Itu buat saya. Jadi seperti rezeki dan lain-lain kita sudah dijamin. Pernah kejadian juga saya tidak pegang uang sama sekali. Bagaimana untuk hidup besok istilahnya. Jadi di saat itu saya sudah pasrah. Saya yakin rezeki saya besok ada. Tiba-tiba setelah tidak sampai 1 jam ada teman saya datang istilahnya untuk inilah kasih cuan lah buat saya lah. Di saat 1 jam keyakinan itu istilahnya jika kita pertajam keyakinan itu muncul. Oke. Iya, istilahnya. Oke. Jadi kenapa saya sampai sekarang ini tetap survive lah. Banyak teman-teman saya dan saya juga bilang kalau kalian di posisi saya mungkin kalian nggak bakal kuat. Iya, Iya. benar. Jadi buat saya tetap keimanan dan keyakinan itu harus kita asah dan harus kita pertajam. Dalam banget tuh ya, karena nggak semua orang tuh bisa seyakin itu. Bisa nerima Iya. juga. Kayak lu itu udah nggak punya keyakinan, nggak punya keimanan juga gitu Ateis kan. berarti dia nih. Enggak emang kalau maling teriak maling begitu. PA. Nih Mimi. Iya siap. Menurut Ilmi, kegagalan itu puting nggak sih? Puting apa nih? Gagal paham ini. Nggak, lebih tepatnya ini kegagalan itu pentil nggak sih? Ayo lo mau yang mana lo? Kayak buat saya kegagalan itu ndok-ndokan. Latu-latu. Jadi saya juga istilahnya sebelumnya juga mengalami namanya usaha ya. Usaha itu ada kembang ngepisnya juga. Saya sudah istilahnya asam garam di dunia bisa dikatakan sukses iya, bisa pernah gagal juga beberapa kali juga iya. Jadi itu semakin mengasah keyakinan saya dan semakin mempertajam ilmu saya dalam dunia usaha. Jadi setiap hari saya itu harus terus belajar dengan ilmu-ilmu yang baru. Jadi untuk mengisi kekosongan sekarang atau yang lalu, saya setiap hari juga harus upgrade diri saya, istilahnya dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Apa yang saya tidak tahu harus saya tahu. Contohnya kemarin juga saya belajar tentang eksportir, terus jasa dan juga event-event juga saya juga pelajari. Jadi kemungkinan kedepannya tidak mungkin satu sisi dalam bisnis kuliner saja atau F&B ya. Jadi belajar dari kemarin kita harus menempatkan jika kita ada beberapa usaha kita tempatkan porsinya satu-satu yang sekiranya di saat ini macet ini bisa jalan, ini macet ini bisa jalan, bisa saling menutupi. Bisa jalan, bisa sama-sama jalan bagus ya. Ini keren. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman yang mungkin lagi gagal dalam berusaha sekarang ya. Kalau gagal jangan malah down, justru malah dijadikan opportunity untuk mengembangkan sayap. Ya, kayak Ilmi tadinya mainnya F&B gitu kan ya. Sekarang udah mulai ke event ya, ke event, jasa. Ke jasa juga. Jadi, yuk, di mana ada cuan kita kejar di sana. Ngomongin event, dekat-dekat ini ada event apa sih Mas?
Dekat-dekat ini saya berkolaborasi dengan teman-teman Jaga Cekur. Event Jaga Cekur Fest tanggal 21 sampai 23 Juli ini. Ya menurut saya ini event terbesar di Madura untuk tahun ini. Oke. Ya. Oke. Jadi Ada- itu juga butuh effort yang luar biasa buat saya juga. Dengan menimbang pengalaman yang sudah berjalan juga. Sebelumnya kita event live musik lah, mungkin kecil-kecilan di kafe. Ini konser musik nih. Ini sesuatu yang baru buat saya dan tantangan buat saya. Dan saya ingin membuktikan kepada teman-teman semua. Mungkin bukan saya ini utamanya ya, tokoh utama di situ, ada teman lah. Tapi gimana caranya acara ini harus sukses, itulah challenge buat saya. Jadi bisa bersinergi dengan teman-teman juga, menambah pengalaman baru dan jam terbang baru. Oke, untuk Ceritain teman-teman yang apa? untuk teman-teman yang lagi nonton jangan lupa beli tiketnya di sini linknya. Tapi ceritain. Oke. Ceritain sedikit dong tentang Jaga Cekur, nanti bakal ada apa aja di event itu. Jaga Cekur utamanya kita fokus pada pengembangan brand lokal sebenarnya ya. Brand lokal mungkin nanti ada beberapa yang akan hadir di dalam event itu. Terus kita juga mengundang guest star lah atau artis dari luar kota Sumeneb. Seperti Panji Sakti sekarang yang lagi viral di TikTok lagunya. Iksan Scooter, Pusakata. Terus juga ada mungkin penutupnya nanti di puncak acara juga ada Pusakata sama Jono Joni. Kebetulan hari ini istilahnya saya juga pegang divisi marketing juga, dipercaya sama teman-teman. Ya alhamdulillah sudah berprogres lah. Dan inilah memunculkan keyakinan saya bahwa acara ini insya Allah akan sukses. Tapi kalau nggak ada Rizka Riki gimana gitu ya? Boleh lah nanti join. Emang dia. Bridging gue enak terus ya. Nah, tapi dengar-dengar di acara puncaknya bakalan ada bos itu tadi. Yang mana? Bukan bos. ada bos Riki sama bos Rizka insya Allah. Anyway, nih kita balik lagi ngomongin bisnis nih. Iya. Kemarin waktu Ilmi lagi di atas nih, banyak banget orang yang skeptik bilang, ya di Sumeneb, bisnis di Sumeneb tuh bukan dari kualitas produknya dan lain-lain, tapi justru siapa orang di balik itu. Menurut lo bener gak sih? Jadi ada beberapa orang yang underestimate kayak, ya iyalah Ilmi relasinya banyak, circle-nya gede, pantesan rame, pantesan setiap yang dia bikin tuh gede semua namanya. Personal branding itu branding elunya itu loh. ngaruh nggak sih mas? Kalau di saat waktu itu untuk masalah personal branding mungkin tidak begitu berpengaruh karena saat itu dunia sosmed dan pertiktokan tidak seheboh sekarang. Iya, benar-benar. Jadi memang kunci utama dengan suksesnya suatu usaha buat saya, kalian punya produk yang bagus, produk yang unik, harga yang masuk, kalian ya akan sukses di situ. Jadi itu yang benar-benar saya pertajam waktu itu. Waktu itu Ramio sendiri dan beberapa usaha yang masih berjalan, ya mungkin dia punya produk yang bagus. Tanpa produk yang bagus dan brand yang bagus, mungkin ya mereka akan lenyap. Ya, Kayak gitu. musiman gitu ya Kayak mas. musiman yang terjadi gitu, juga, ya. yang sering terjadi di sini Yang juga. sering terjadi Iya, seperti itu. benar-benar. Balik lagi ke kegagalan tadi mas. Yang pasti dengan gagalnya Mas Hilmi di usaha F&B itu, pasti banyak juga orang-orang yang kayak di belakang Mas Hilmi yang ngomong yang enggak. Biasa lah orang kalau lagi Ngomong nyetok kan yang- gitu. Gue kan nanya sama dia, bukan nanya sama lu. Jadi pasti banyak lah istilah. Sorry ya mas, maksudnya Gua besok cari asisten baru ya. Dengerin gua besok cari asisten baru. gak bakal ada yang kayak gue. Jadi ada omongan yang semacam apa sih yang bikin sampai yang bikin sampai sekarang Mas Hilmi tuh inget dan kayaknya gue bakal buktiin deh. Buat saya itu adalah hal yang biasa. Kenapa saya bilang tadi kita harus benar-benar siap mental, secara mental. Oke. Kalau mental kita seperti istilahnya mental kita lemah atau mental kerupuk lah ya, mungkin dengan omongan-omongan orang yang ada di saat saya sendiri jatuh, mungkin saya sudah tidak ada di Sumenep itu.
Jadi Oke. saya menghilang. Karena apa? Mental saya nggak kuat. Tapi dengan seperti itu membuat saya lebih kuat. Mental saya lebih kuat. Istilahnya dengan banyaknya orang yang berkata seperti itu, sampai saat ini ada 4 big boss yang datang sama saya untuk meminta bantuan saya dalam dunia usaha F&B. Jadi saya masih dipercaya untuk ini kan. Oke. Ya. Ya. Oke deh, Mi. Let's say sekarang Ilmi lagi dalam posisi yang tidak baik. Ya. Kapok nggak sih Mi untuk mencoba lagi main F&B lagi? Kalau dibilang kapok, saya nggak pernah kapok. Loh. Nggak pernah kapok. Emang bandel anaknya dia. Iya, emang bener. Mungkin Rizka sama Ricky sudah tahu, sudah paham. Saya orang yang nggak pernah kapok, iya kan? Selagi masih ada, selagi masih bisa berpeluang di situ, kenapa tidak kita hajar aja itu istilahnya? Ini bridging ke pertanyaan selanjutnya Iya, sebetulnya. iya. Jadi ya saya tetap dengan saya percaya dengan ilmu yang sudah saya terapkan dan yang saya sudah pelajari. Dan juga masalah kegagalan itu kita harus lebih bisa mengelola dengan baik lagi. Controlling itu sangat perlu karena kemarin saya juga teledor karena controlling juga. Jadi Controlling memang harus perlu tuh. iya, bukan controlling ya. Jadi ya itu buat saya ya itu harus benar-benar dievaluasi. Setiap kegagalan dievaluasi. Jadi buat kita ke depannya nggak pernah kapok saya istilahnya. Selagi masa ada kesempatan, yuk ajar gitu. Iya, jadi gini ya. Lu punya duit. Lu punya kesempatan. Ini lu. Ya jadi ini mungkin ya Mas ya. Ini pertanyaan yang agak sedikit sensitif juga ya. Oh ya, boleh. Karena saya juga di luaran sana gede banget kayak apa sih itu bukan yang terjadi gitu. Karena orang-orang langsung ngejudge Mas Hilmi itu kayak ya bla 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 segala macam. Iya. Terus salah satunya memungkinkan nggak Mas? Maksudnya kegagalan Mas Hilmi yang kemarin ada hubungannya dengan daging. Daging satu on. Enggak. Jadi gini. Gua roaming, sumpah gua roaming. Kegagalan Mas Hilmi kemarin tuh banyak juga di luar sana yang bilang itu gagal gara-gara perempuan. Kalau masalah itu sih sebenarnya apa ya, nggak bener sih masalah itu. Andaikan memang iya, memang karena masalah perempuan, istilahnya itu sebenarnya masih bisa kita atasi dengan controlling dalam dunia usaha. Lagi-lagi controlling. Controlling kemarin itu gagal saya ini lakukan karena ya itu terjebak dalam money game. Jadi makanya untuk teman-teman di luar sana janganlah kalian berasumsi sendiri karena benar. kita lagi ngobrol langsung sama orangnya sekarang. Iya benar. Ya kan? Daging yang mana? Daging yang mana? Nah, tapi bener loh, masalahnya kita aja yang orang-orang dekat gak denger gitu loh, tiba-tiba orang yang di luar malah dengar. Iya. Gitu kan. Ya, biasa sih, ada yang karena daging, ada yang karena tepung, ada yang karena air. Jadi biasa, orang berasumsi itu biasa buat Ada saya. yang karena pentil itu tadi makanya pentil nggak sih Mas gitu. Oke. Mi, gua sama Ricky tahu banget sama Ilmi gitu ya. Dan kita tahu Ilmi nih gak bakalan cuma punya satu nih, gue mau bikin ini atau bikin ini. Karena kemarin aja ada Ramio, Riz, aku mau bikin ini. Setelah ini jadi beneran dong dikerjain. Setelah itu, Riz, aku mau bikin ini. Beneran dong dikerjain. Spill dong sekarang apa yang ada di kepala Ilmi. Mau bikin apa setelah ini? Buat saya janji itu adalah hutang. Ucapan itu adalah hutang buat saya. Jadi selama saya berucap, insya Allah selagi Allah mengizinkan dan saya diberi kesehatan, satu persatu akan terrealisasi. Bagi saya itu yang sulit dan sangat bertolak belakang buat saya. Kita bicara masalah teknologi dan sosial media. Mungkin itu yang akan menjadi utama buat saya nanti ke depannya. Oke, berarti Ilmi selanjutnya akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan sosial media. Betul. Pasti Ya. gitu. Ya. Apakah itu
Cielah. YouTube. Kan gue kepo. Jadi gini Mas Ilmi ya, apa namanya? Dengan adanya kejadian yang kejadian yang bisa dibilang bikin Mas Ilmi belajar. Teman-teman di sekitar Mas Ilmi kan dulu banyak banget tuh teman Mas Ilmi yang inilah dari sinilah dari situlah. Pasti juga ada juga seiringnya berjalannya waktu Mas Ilmi gagal, Ke filter udah sendiri pada gitu ya. Iya. menjauh. Sekarang pertanyaan yang saya pengen tahu adalah enggak. Maksudnya gini Mas. Definisi teman menurut Mas Ilmi itu gimana sih Mas? Kalau buat saya teman itu saya udah biasa datang dan pergi. Istilahnya buat saya teman itu datang dan pergi. Oke. Yang singgah itu hanya sahabat. Oke. Nah, jadi saya harus bisa memaknai arti teman dan arti sahabat. Di saat mereka istilahnya di saat kita ada duit, Ya, ya. inilah Ya. istilahnya. Nyamperin semuanya Iya, kan. Udah kayak nyamperin Sangkirang gitu kan ya. Iya. Sangkirang. Kayak apa? Cangkirang ya itulah. Jangkirang nemu itai. Iya. Iya itu kan. Emang bener Iya. kan begitu kan ya Mi? Ya begitu konsepnya. Iya. Dia emang sosok pakai bahasa Madura. Iya. Jadi kita harus pahami dulu konsepnya, arti teman dan sahabat itu seperti apa. Jadi beda dong, teman sama sahabat beda ya? Oh beda, buat saya itu beda. Teman. Teman ya teman cu. Datang dan pergi ya kan. Sahabat itu buat saya yang singgah, yang di saat posisi kita dan juga tidak ada kepentingan apapun, mereka selalu datang. Di saat mereka respect, saya harus lebih respect dari itu. Benar. Jadi itu prinsip saya. Jadi teman-teman selama saya di posisi jatuh juga, saya juga melihat siapa orang itu, dan juga di saat saya nanti istilahnya ya dikasih keberuntungan lagi, saya harus mengingat teman-teman itu. Dan harus Buat saya itu. memfilter juga ya Mas ya. Harus memfilter juga. Harus lebih respect juga saya istilahnya. Oke. Tapi di momen sekarang ini yang Ilmi sedang tidak beruntung, support system terbesar yang lo dapat dari siapa nih? Support system terbesar buat saya yaitu dari keluarga dan sahabat. Itu saja buat saya. Dan juga dalam diri saya terutama, support system yang terbesar dalam diri saya. Kalau dalam diri saya itu lemah, saya tidak bisa istilahnya menjalani proses hidup yang selanjutnya. Ya. Berat ya? Berat banget. Lebih berat mana sama daging? Daging. Emang enak daging itu serius? Siapa yang nggak enak? Iya. Jadi gimana nih malam ini? Jadi nggak pakai PSK, nyewa PSK? Kan datang ke sini mau nyari PSK kan? Malah lu anjing. Enggak, Apa? lebih tepatnya tuh jadi nggak pakai hostnya PSK gitu. Kalau PSK buat saya itu andalan. Jadi PSK ini ya harus buat saya. Ini andalan. Ya, tapi beneran loh. Ini sekalian orang-orang di luar pada bilang enak banget sih tuh orang dua ngomong PSK. Lu pada nggak tahu artinya PSK tuh pada suatu kesempatan, ya kan? Bukan. Jadi Pada suatu kesempatan dan pada suatu kegiatan. iya Ya kan? benar. Jadi pada suatu kesempatan ini Mi, ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin buat teman-teman yang selama ini masih mensupport dalam keadaan apapun, atau mungkin buat teman-teman yang lu udah kayak Cangkireng tadi ya, yang kayak Cangkireng, teman-teman Cangkireng, atau sekalian sama warga Sumenep nih yang kangen sama hasil karyanya Ilmi. Sok, mangga. Ya jadi buat teman-teman yang sudah datang dan pergi, terima kasih banyak sudah memberikan ruang tersendiri di dalam kehidupan saya. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang masih respect, berteman lah, bersahabat dengan saya. Mungkin saat ini saya belum bisa
memberikan dampak yang begitu signifikan buat sahabat-sahabat saya sekalian. Semoga saya tetap mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah pernah Amin. singgah dan berbuat baik kepada saya. Amin. Ya, dan juga buat warga Sumenep, insya Allah cepat atau lambat karya-karya saya dan juga hasil-hasil pikiran dan ide dari saya insya Allah akan hadir di kota Sumenep karena saya sangat cinta sama kota Sumenep. Ya. Oke. Termasuk sama itu jangan. Termasuk sama Kuda yang mana? Enggak, kalau dia bilang cinta banget sama Sumenep tuh termasuk sama yang mimpin Sumenep juga ya Mas ya? Ya, Cinta. harus bersinergi. Dan kita juga harus respect. Yes. Kita sudahi dulu obrolan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Hilmi yang Ya, udah datang dan sama-sama. juga menyempatkan hadir di PSK. Ditunggu loh Mi karya Siap. selanjutnya. Siap ditunggu Ya, kita- teman-teman. Ntar dulu. Apa? Kita pertanyaan terakhir deh. Apa? Kita berdua ini termasuk sahabat atau teman sih? Harus banget gitu ini. Ada sahabat, ada teman dan ada abu-abu. Dia abu-abu kebetulan tuh. Oh ya, abu-abu. Iya. 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 Enggak, pertanyaannya kan kita cuma berdua ya. Kenapa dia bilang ada teman, ada sahabat, ada abu-abu? Jadi 3 dong. Yang ketiga yang mana? Siapa Coba. nih? Dan saya berharap semuanya dari teman dan juga kita juga pernah melewati istilahnya kebersamaan itu dari teman. Saya berharap semua ini bisa jadi sahabat dan saling bersinergi, saling support dan memberikan dampak yang positif. Itu aja harapan saya ya. Oke. Oke. Thank you Mi. Sukses terus, semoga besok gede lagi. Amin, amin, Ya, amin. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Amin, amin. Apapun itu. Ya. Thank you.